Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu semuanya. Sehat hari ini? Oke, bagus ya sehat semuanya. Baiklah, sebelum kita mulai belajar hari ini, alangkah baik kita untuk berdoa terlebih dahulu. Silakan Ketua pimpin doanya. Oke, semuanya hadir hari ini? Bagus ya, hadir semuanya, udah semangat hari ini dan juga udah hadir semuanya. Kita beri aplaus dulu untuk kita semuanya. Oke, nah Ibu, baiklah. Hari ini kita akan melanjutkan pertemuan kita sebelumnya, yaitu membahas tentang tentang bioteknologi. Nah, di sini Ibu ada pada konsep yang masih kosong. Nah, silakan anak Ibu kaitkan dengan materi sebelumnya. Ayo, yang pertama Dewi bisa jawab. Kalau yang pertama, ya silakan Yuna. Oke, bagus, itu tentang bioteknologi. Kita beri dulu untuk Yuna. Nah, jadi anak Ibu ada masih ingat apa itu bioteknologi? Ya, silakan yang tahu silakan tunjuk tangannya. Oke, silakan Yuda. Nah, bagus ya. Ada yang mau menambahkan lagi? Oke, silakan tunjuk tangannya. Ya, silakan Mawar. Oke, jadi betul ya apa yang dikatakan oleh Yuda, apa yang dikatakan oleh Mawar, itu betul ya. Jadi, bioteknologi adalah prinsip ilmiah dan juga kerekayasaan yang mana untuk mengolah bahan baik itu organik maupun anorganik, ya betul. Yang mana dengan memanfaatkan dari makhluk hidup, yaitu ada mikroorganisme, ada sel hewan dan sel tumbuhan. Oke, bagus ya semuanya. Nah, jadi anak Ibu, biotek ini terbagi menjadi 2. Ada yang masih ingat? Nah, sekarang per kelompok lagi ya. Coba kelompok TAPE. Iya betul. Jadi bioteknologi ini terbagi menjadi 2, yaitu ada konvensional dan ada yang modern. Nah, untuk yang modern dulu deh. Siapa yang ingat apa ciri utama dari bioteknologi modern? Silakan kelompok insulin. Betul ya, jawaban dari kelompok insulin. Jadi ciri utama dari biotek modern itu yang pertama adalah biayanya yang relatif mahal, yang mana tekniknya juga ada teknik rekayasa genetika, betul ya. Nah, contohnya apa aja nih untuk yang bioteknologi modern? Ayo silakan kelompok mana lagi mau? Ya silakan kelompok kimchi. Oke, betul ya. Jadi contoh dari bioteknologi modern itu ada bayi tabung. Nah, seperti yang dilakukan oleh artis di tanah air, yaitu artis Zaskia Sungkar. Ada yang tahu? Ya betul. Jadi Zaskia Sungkar itu memanfaatkan dari teknik bayi tabung. Nah, yang kedua ada kultur jaringan. Dan yang ketiga ada hibridoma. Dan masih ada lagi, nanti kita bahas ya di pertemuan selanjutnya. Nah, sekarang kita fokus bahas tentang bioteknologi konvensional. Nah, ciri utama dari bioteknologi konvensional, ada yang tahu? Ya, silakan kelompok tempe lagi nih. Jadi, benar ya yang dikatakan oleh kelompok tempe tadi, bagus. Jadi, ciri utama dari biotek konvensional itu adalah biayanya yang relatif murah atau sederhana, dan prinsipnya juga sederhana dengan prinsip fermentasi. Nah, contohnya apa aja nih? Coba sebutkan dari produk-produk yang telah anak-anak Ibu buat. Ada kimchi, ada yogurt, ada tape, dan juga ada kecap, dan masih banyak lagi ya. Nah, dari si konvensional ini, produk interdibut ini, yang mana dia memanfaatkan mikroorganisme secara langsung ya. Itulah contoh dari bioteknologi konvensional. Nah, bagus ya, misalnya udah paham tentang materi bioteknologi secara umum. Jadi kita beri aplaus dulu untuk kita semuanya. Oke, membahas tentang bioteknologi yang mana dia memanfaatkan mikroorganisme. Salah satunya adalah bakteri dan jamur. Nah, bahas tentang bakteri ini, bakteri sering kita anggap sebagai sebuah apa? Iya betul, sebuah penyakit, sebuah makhluk yang mengganggu ya kan. Padahal dari stigma negatif yang kita berikan, si bakteri ini mampu menunjukkan eksistensinya, menunjukkan bahwa dia itu berguna untuk makhluk hidup. Nah, bagaimana dia menunjukkan itu? Dengan apa? Dengan bioteknologi konvensional ini. Dia bisa menunjukkan bahwa dia bisa membuat makanan, bisa menghasilkan makanan yang sehat untuk makhluk hidup, terkhusus untuk kita sebagai manusia. Nah, si bakteri aja, makhluk hidup yang bisa dibilang kecil dan sering terabaikan, sering dianggap negatif,
tapi dia mampu menunjukkan bahwa dia berguna untuk makhluk hidup dan lingkungannya. Nah, kita sebagai makhluk yang sempurna yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sudah harus tentunya kita untuk bersyukur kepada Allah. Kenapa? Karena kita telah diberikan kesehatan, diberikan akal tubuh yang lengkap, diberikan akal untuk berpikir, sehingga stigma negatif yang diberikan orang kepada kita, seperti kita dibilang bodoh lah, atau dibilang jelek lah ya, maka itu harus dihilangkan. Karena apa? Karena kita makhluk yang sempurna. Karena dalam surat Ibrahim ayat 7 dikatakan bahwa selagi anak-anak ibu itu bersyukur, maka Allah akan menambah nikmat untuk kita semuanya. Jadi anak ibu harus bersyukur, harus semangat, hilangkan pikiran-pikiran negatif, buang semua hal-hal buruk ide yang dikatakan oleh orang sekitar, fokus pada diri untuk lebih bersyukur. Oke anak ibu semuanya, jangan kalah ya sama bakteri. Oke anak ibu semuanya, di sini ibu punya LKPD. Nah ini LKPD yang akan anak-anak ibu kerjakan per kelompok. Tapi sebelumnya ibu lihat kelompok insulin ya. Kelompok insulin kenapa tuh ada dari ribet gitu? Aman kelompok insulin? Oke, jadi jangan berisik ya, karena untuk belajar ini kita butuh butuh banyak yang dikorbankan. Apa? Butuh waktu yang dikorbankan, waktu tidur dikorbankan, waktu bermain yang dikorbankan. Jadi pergunakanlah waktu anak ibu dengan sedemikian rupa untuk belajar dengan sungguh-sungguh. Oke anak ibu semuanya, oke grup insulin belajar ya sungguh-sungguh. Grup tempe itu Rituan, kenapa tuh ngantuk ya? Oke fokus ya nak. Oke Rituan. Oke. Jadi di sini ibu punya lembar LKPD. Silakan nanti anak ibu kerjakan per individu, tapi diskusi secara per kelompok. Nah di sini ada artikel-artikel dan juga permasalahan yang akan anak ibu isi, anak ibu jawab dan juga munculkan. Nah nanti masing-masing kelompok ada kelompok insulin, tempe, tape, dan juga kelompok kimchi. Nanti setelah mengerjakan, kita akan diskusi secara berkelompok, di mana dengan menggunakan metode true and false. Nah, untuk lebih jelasnya nanti akan Ibu jelaskan setelah mengerjakan LKPD. Nah, untuk LKPD ini dikerjakan lebih kurang waktunya 35 menit. Jadi siap nggak siap, anak Ibu harus mengumpulkan. Makanya silakan diskusi secara bersungguh-sungguh dan jangan ada yang ribut, fokus pada lembar kerjanya. Oke, anak Ibu semuanya? Oke, Ibu ya. Nah, jadi anak Ibu jika ada yang ditanyakan silakan langsung tunjuk tangan, nanti akan Ibu jawab. Oke, anak Ibu semuanya? Oke, anak Ibu semuanya, waktunya udah habis, silakan kumpulkan. Oke. Nah, jadi dari pertanyaan yang telah anak Ibu ini kita akan bahas, tapi bahasnya itu dengan metode true and false. Nanti Ibu akan tampilkan pernyataan yang Ibu ambil dari pertanyaan yang telah anak Ibu kerjakan. Nah, jadi silakan nanti per kelompok secara bergilir untuk menjawab pernyataan yang telah Ibu sajikan. Nah, pernyataan pertama yaitu tentang kimchi merupakan makanan hasil olahan produk biotek modern. Oke, but true or false? Oke, ke kelompok kimchi, true. Kelompok tempe, false. Oke, berarti yang true cuma kelompok kimchi ya. Nah, coba jelaskan dari kelompok kimchi kenapa jawabannya true. Nah, anak ibu, bagus ya kelompok kimchi. Namun, jawaban dari pernyataan ini adalah false. Kenapa false? Sesuai dengan prinsip dari biotek konvensional, yaitu prinsipnya adalah penggunaan mikroorganisme secara langsung. Ya, betul sekali. Jadi, kimchi adalah pengolahan mikroorganisme secara langsung. Jadi, jawabannya adalah false ya. Oke, dari beberapa pernyataan yang telah kita bahas bersama-sama tadi, silakan 1 atau 2 orang dari kelompok anak-anak ibu yang mau menyimpulkan materi kita pada hari ini. Ada yang mau? Silakan cuci tangan. Ya silakan Yuda. Oke, kita beri pos dulu dong untuk Yuda.
Nah, jadi betul ya. Jadi materi kita hari ini membahas tentang biotek, khususnya bioteknologi konvensional. Yang telah produk yang telah anak-anak ibu kerjakan. Ada kimchi, ada yogurt, ada tape. Nah, hasil semua itu adalah dari produk konvensional. Yang mana prinsip dari konvensional ini adalah pemanfaatan mikroorganisme secara langsung, dan juga alat atau bahan yang dibutuhkan sederhana, dan juga prinsipnya itu adalah prinsip fermentasi. Bagus ya Yuda. Mungkin ada lagi mau menambahkan? Oke, cukup? Atau ada pertanyaan dari anak ibu yang belum dipahami? Oke, nggak ada ya. Oke, paham semua. Selanjutnya untuk hari ini itu untuk pembelajaran ini kita akan merefleksi. Nah, untuk refleksinya itu ibu ada di papan ini ada emoticon. Ada emoticon 4 macam emoticon. Silakan anak ibu pilih satu emoticon yang sesuai dengan perasaan anak ibu hari ini. Nah, selanjutnya di sini ada kesan-pesan. Silakan anak ibu tulis kesan-pesan anak ibu selama pembelajaran hari ini. Apa anak ibu? Oke. Dimulai dari kelompok tempe, silakan, dan seterusnya bergilir ya. Nah, dari tampilan emoticon, dari tampilan pesan-pesan, semuanya menyebutkan bahwa pembelajaran hari ini menyenangkan. Jadi, terima kasih untuk ibu telah merespon dengan sangat baik, dan juga kesan-pesan yang bagus, yang membangun. Nanti kita akan variasikan lagi pembelajaran kita pada hari berikutnya, dan jangan lupa untuk menyiapkan materi atau belajar untuk materi selanjutnya. Oke anak ibu, baiklah ibu cukupkan dulu untuk pembelajaran hari ini. Ibu ucapkan terima kasih. Ibu akhir dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.